Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Handoko Usman, guru di SD Plus IGM. Izinkan saya untuk menyampaikan praktik baik tentang asesmen pembelajaran dengan pendekatan Teaching at the Right Level atau sering dikenal dengan pendekatan TARL. Pada pendekatan TARL, pembelajaran akan dirancang sesuai dengan tingkat capaian peserta didik yang berbeda-beda dalam satu kelas. Pembelajaran ini dilakukan dengan memberikan materi pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan tingkat capaian peserta didik. Konsep inilah yang sebenarnya biasa disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi, yang sangat memperhatikan karakteristik masing-masing dari peserta didik. Tujuan dari berdiferensiasi adalah agar setiap peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dan menghilangkan kesenjangan pemahaman di dalam kelas. Adapun alur pendekatan TARL bisa disaksikan pada video berikut ini. Yang pertama, guru akan memperkenalkan apa itu asesmen pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL kepada peserta didik dan teman sejawat yang ada di lingkungan sekolah SD Plus Indo Global Mandiri. Apa itu TARL? TARL adalah singkatan dari Teaching at the Right Level, ya, yang artinya asesmen pada pendekatan TARL, strategi pembelajaran akan dirancang sesuai dengan tingkat capaian pembelajaran peserta didik yang berbeda-beda dalam satu kelas. Yang artinya dalam satu kelas itu anak-anak mempunyai kompetensi belajarnya masing-masing, ya, yang mana pada pembelajaran akan diberikan asesmen sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, guru akan merancang instrumen asesmen yang tepat, bervariasi sesuai kemampuan peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Faktor ketelitian dan pengalaman untuk menentukan tingkat kesulitan soal yang tepat untuk setiap level kemampuan peserta didik. Asesmen pembelajaran Teaching at the Right Level tidak hanya mengukur pengetahuan, tetapi juga keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan pemecahan masalah. Merancang soal yang mencakup semua aspek ini cukup kompleks, seperti membuat kriteria penilaian yang jelas, menentukan skala penilaian yang sesuai untuk setiap level kemampuan peserta didik, dan setiap jenis tugas, memastikan kriteria penilaian cukup objektif agar penilaian tidak subjektif. Guru memastikan kondisi pelaksanaan asesmen kondusif agar peserta didik dapat berkonsentrasi dan berjalan dengan lancar. Mengamati perilaku peserta didik selama proses asesmen untuk mendapatkan informasi tambahan. Selanjutnya, guru akan memilih jenis asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran sesuai tingkat pemahaman peserta didik, seperti tes tertulis, proyek, presentasi, atau portofolio. Membuat instrumen asesmen yang bervariasi untuk mengukur berbagai aspek kemampuan peserta didik. Guru perlu melakukan pendekatan yang berbeda dalam proses belajar mengajar, jika disesuaikan dengan tingkat capaian peserta didik. Bagi peserta didik yang ada dalam kategori sangat mahir, bisa menguatkan konsep materi di awal, kemudian memberikan tugas secara mandiri dengan menggunakan asesmen menjawab soal-soal yang ada di papan tulis, dan mempresentasikannya. Bagi peserta didik yang ada dalam kategori mahir, guru dapat memberikan konsep terkait materi, memberikan contoh, serta tugas mandiri berupa mengerjakan tugas asesmen langsung yang ada di dalam kuisis. Sementara bagi peserta didik yang masih perlu bimbingan, guru harus melakukan pendampingan secara khusus, mulai dari penyampaian konsep hingga pendampingan saat mengerjakan tugas pada portofolio. Selanjutnya, guru mengumpulkan semua data hasil asesmen, baik berupa jawaban peserta didik, hasil observasi, maupun catatan guru, menghitung skor atau nilai peserta didik sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan,
Identifikasi kekuatan dan kelemahan setiap peserta didik berdasarkan hasil asesmen yang telah dilaksanakan. Setelah asesmen selesai dilakukan, guru dapat mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuannya untuk memudahkan dalam perencanaan pembelajaran selanjutnya. Mengidentifikasi pola umum dari hasil asesmen peserta didik untuk mengetahui area yang perlu diperkuat. Membuat kelompok belajar yang heterogen atau homogen sesuai dengan kebutuhan. Menyiapkan materi tambahan atau kegiatan pengayaan bagi peserta didik yang sudah menguasai materi. Menyiapkan kegiatan remedial bagi peserta didik yang belum menguasai materi. Demikian praktik baik dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.